Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba. Pada kesempatan kali ini Madia akan menganalisa satu akun yang bernama Aprianto MMS. Akun ini berjudulnya benci orang kafir tapi produknya dipakai gitu loh. Ya nggak tahu apa tujuannya ini mau dibuat, tapi yang jelas ini artinya berpihak kepada produk-produk orang kafir dari akun Aprianto MMS ini gitu loh. Mari kita simak dulu apa paparannya tentang apa dan apa yang ingin dia sampaikan dalam produk-produk orang kafir tersebut gitu loh. Oke, mari kita simak aja ya argumen dari akun ini. Go. Gunakan produk dari kafir, ya entah itu alat ataupun makanan, semuanya tidak boleh dipakai. Seperti itu aja guys kesimpulannya. Kalau semisalnya mau pakai, pakai aja semuanya. Kalau tidak mau dipakai, ya semuanya jangan dipakai. Karena entah itu alat maupun makanan, itu kan tetap hasil produksi orang kafir. Seperti itu guys. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa nih guys, pencet tombol subscribe di bawah, like. Oke, kali ini Madia akan menanggapi dulu dari argumen dari Aprianto ini ya. Dia berbicara tentang makanan dan produk-produk orang kafir. Bagaimana Islam menjawab ini? Bagaimana yang sebenarnya ini? Mari kita simak dulu pembahasan dia selanjutnya tentang produk-produk orang kafir ini menurut dia. Oke, go. Video ini dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Selamat menonton. Shalom teman-teman, jumpa lagi bersama saya Aprianto MMS. Ya teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik lagi teman-teman, yaitu berkaitan dengan penggunaan produk kafir seperti yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Buya pada video sebelumnya. Ya, jadi pada video kali ini kita akan melihat persepsi kafir menurut Ustadz Abdul Somad atau UAS. Ya, seperti apa video dari mereka. Tetapi sebelum kita lanjut ke videonya, saya minta kalian semua untuk subscribe dulu channel ini guys. Subscribe dulu channel ini. Ya, sudah subscribe? Yang itu belum? Ya, subscribe dulu ya. Oke, kita ke videonya guys. Jadi sekarang ada orang yang ngejek-ngejek kita di internet. Apa tuh? Apa tuh Ustadz? Katanya nggak boleh pakai produk orang kafir. Buktinya ceramahnya pakai YouTube. Katanya nggak boleh pakai produk orang kafir. Buktinya rekamannya pakai Samsung. Goblok. Dia nggak bisa bedakan mana aspek ekonomi, mana alat. Nabi ketika perang melawan pasukan Ahzab itu memakai strategi orang Majusi. Majusi itu nyembah api, kafir. Ustaz nyebutnya jangan kuat-kuat, kafir. Salman Al-Farisi dari Persia, agamanya dulu Majusi. Setelah masuk Islam dia kasih strategi. Nanti kalau mau melawan orang kafir, gali tanah panjang. Kira-kira kuda tidak bisa melompat. Sehingga Madinah, Makkah ada parit. Parit itu bahasa Arabnya Khandaq. Maka digalilah Khandaq. Perang itu disebut dengan perang Khandaq. Disebut juga perang Ahzab karena ramainya pasukan koalisi kafir, musyrik, munafik, Yahudi. Jadi cerita koalisi tiga golongan ini memang sudah dari dulu sampai sekarang. Gak usah heran. Digali parit itu produk bukan Muslim punya, tapi sebagai alat yang gak apa-apa kita pakai. Sama seperti nanti kalau ada orang kritik saya, apa tuh? Jangan pakai produk kafir, tapi buktinya mikrofonnya dari barat.
Ini memang mikrofon ini memang dari barat. Makanya tulisannya on off. Kalau ini dari Islam pasti al-hayah wal maut. Ini sebagai alat, Mas. Tapi kalau sudah makanan, makanan bukan alat. Ini susahnya kita bicara dengan orang yang tidak bisa membedakan mana makanan, mana alat. Ini makanan bukan alat. Alhamdulillah. Maka ibu-ibu yang pandai membuat makanan, buatlah makanan. Bahwa bahasanya pakai bahasa Inggrisnya nggak apa-apa. Memang trennya sekarang bahasa Inggris. Boleh nggak pakai bahasa Inggris, Pak Ustadz? Lah, Zaid bin Sabit belajar bahasa Yahudi. Ta'allamtuhu wa 'adzabtuhu. Aku belajar bahasa Yahudi dan aku faham sefaham-fahamnya. Berapa lama? Nisfa syahrin, setengah bulan. Alhamdulillah, adik-adik remaja masjid Jami Al-Furqan belajar bahasa Inggris pun setengah bulan. Betul? Banyak yang nggak ngaku. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, belajar bahasa Inggris 10 tahun. Naik pesawat umroh yang paham cuma 3. Ladies and gentlemen, thank you. Gimana? Jadi masalah bahasa Inggris mantap. Ya, jadi itu videonya guys. Jadi itu adalah video dari UAS atau Ustadz Abdul Somad. Ya, dari video tadi beliau menjelaskan tentang penggunaan produk kafir berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh Ustadz Buya pada video kita sebelumnya guys. Jadi di sini dia hanya mengiyakan atau dia membedakan produk dari orang kafir menjadi 2 jenis. Yaitu yang pertama tentang makanan dan yang kedua itu alat. Jadi dalam video ini dia mengatakan kalau yang digunakan yang berupa alat tidak apa-apa guys, tidak apa-apa. Tetapi yang tidak boleh digunakan adalah yang berupa makanan. Tetapi menurut saya pada video yang telah kita simak tadi ya, yaitu penjelasan dari Ustadz Abdul Somad, kurang tepat guys. Kalau memang tidak mau menggunakan produk dari kafir, ya jangan digunakan semuanya. Semuanya jangan digunakan. Kenapa harus memilih-milih guys? Ya kan? Karena ibarat seperti ini guys. Entah itu alat atau makanan yang diproduksi oleh orang kafir. Kita misalkan saja guys. Kita misalkan saja. Contohnya seperti tangan saya. Tangan saya ada 2. Tangan saya yang kanan memproduksi makanan. Tangan saya yang kiri, contohnya guys, memproduksi alat. Nah, saya sebagai seorang kafir, lalu ada seorang Islam atau misalnya saja UAS menggunakan hanya yang diproduksi oleh tangan kiri saya, karena tangan kiri saya memproduksi alat. Dia hanya mau menggunakan ini. Sementara dia mengkafirkan ini dan tidak boleh menggunakan apa yang diproduksi oleh tangan kanan saya. Nah, meskipun seperti itu sebenarnya, tetapi entah tangan kiri atau tangan kanan itu sudah hasil dari pekerjaan saya atau hasil dari produksi saya sebagai orang kafir. Jadi sama saja guys. Seharusnya menurut saya, ketika dia tidak mau menggunakan produk dari kafir, ya entah itu alat ataupun makanan, semuanya tidak boleh dipakai. Seperti itu aja. Oke. Kembali di sini Madia akan menganalisa dulu dan menjawab pernyataan Aprianto MMS ini gitulah. Berbicara tentang orang kafir, itu dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa orang kafir itu ialah orang yang tertutup hatinya untuk menerima ajaran Islam, untuk menerima Islam sebagai agama yang Allah turunkan ke dunia ini. Itu dulu. Terus Al-Quran juga mengatur tentang tata cara berkomunikasi, tata cara berinteraksi dengan orang-orang kafir tersebut. Itu sudah diatur kembali dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi tentang bagaimana seorang muslim itu apabila menemui orang-orang kafir, itu sudah diatur semua. Pernyataan MMS Aprianto tadi mengatakan apabila produk
apabila memang tidak suka dengan produk orang kafir, jangan dipakai semua. Bagaimana Islam ini menilai? Islam itu mengikuti aturan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Seandainya ada aturan yang mengatur semua produk apapun di dalam terhadap orang-orang kafir itu dilarang, tidak boleh digunakan, mungkin insya Allah orang Islam pasti mengikuti itu. Seandainya tidak ada yang dilarang, artinya dilarang semua memakai produk-produk orang kafir itu, pasti orang muslim tidak akan memakai produk-produk orang muslim, baik makanan maupun peralatan gitu loh. Tapi perlu Anda ketahui, Al-Quran tidak ada melarang orang itu memakai produk orang kafir. Tapi Al-Quran melarang bentuk makanannya. Makanan dari orang kafir itu yang dilarang. Karena apa? Karena makanan orang kafir itu banyak yang diharamkan, seperti babi, musang, anjing, pokoknya makanan-makanan yang diharamkan itu. Makanya Al-Quran sudah melarang itu gitu loh. Terus bagaimana produknya? Apakah boleh dipakai? Ya boleh, produk-produk berupa benda itu boleh dipakai. Tidak ada larangan dalam hadis Nabi. Karena Nabi Muhammad itu pada masa muda, dia berjualan sampai ke mana-mana, ke luar negeri, membawa dagangan Siti Khadijah pada masa dulu. Itu berinteraksi, berkomunikasi, berhubungan dengan orang-orang di luar Islam, termasuk para pendeta-pendeta juga yang pernah ditemui beliau, pendeta Buhaira, dan itu orang-orang para Yahudi dan Nasrani yang ada di kota Madinah. Jadi apa intinya? Intinya boleh produk orang-orang kafir itu dipakai, boleh digunakan. Seandainya ada ayat atau dalil yang melarang orang Islam memakai produk orang kafir, pasti kami tidak akan pakai gitu loh. Pasti tidak akan kami pakai produk-produk orang kafir itu gitu loh. Jadi Anda jangan lebay, Aprianto MMS, jangan lebay Anda. Terus kalau Anda sombong-sombongan, artinya sombong-sombongan diri loh, maksudnya toh produknya dipakai juga gitu loh kan. Kalau mau sombong-sombongan diri, produk-produk Amerika, produk-produk yang begitu, mungkin nilainya nggak seberapa kalau sumbangsi dari bangsa Arab itu sendiri gitu loh. Bagaimana Amerika itu ditahan sedikit aja, minyak dari Arab Saudi itu tidak diekspor keluar ke bangsa-bangsa Eropa sana, minyak-minyak bumi itu bakal kelimpungan negaranya gitu loh. Itu bayangkan, mengapa orang-orang Arab sana, orang-orang Islam sana membolehkan menjualkan produknya ke orang-orang kafir, orang Amerika, orang Jerman, pokoknya orang-orang Eropa sana. Produk-produk minyaknya itu kenapa dijual ke sana? Padahal kalau Al-Quran itu melarang, mungkin bakal tidak dapat minyak ke orang-orang kafir. Nah, jadi hal yang begitu, kalau untuk jadi lebay-lebayan, untuk sombong-sombongan, nah itu bisa Anda lihat nilai sendiri gitu loh. Minyak aja loh, nggak usah dijualin orang-orang kafir di Amerika, di Eropa sana bakal kelimpungan. Satu negara itu bakal bermasalah gitu loh. Anda itu bayangkan itu. Terus kalau mau ego-egoan lagi, produk-produk orang kafir itu, Anda sendiri kan mempunyai kitab suci, ya kan? Produk bakat bahasanya itu produk dari mana? Kitab suci Anda, Alkitab itu meminjam bahasa Arab, meminjam bahasa Al-Quran. Itu produk dari mana? Produk dari Islam, produk dari ajaran Islam. Contoh, makna kata orang beriman. Itu orang beriman itu punya makna itu bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Orang itu punya Al-Quran punya, tapi dipakai, dimasukkan ke dalam kitab Anda, orang beriman itu katanya. Kalau kata kafir mungkin saya kurang tahu di kitab Anda apa ada kata-kata kafir dimasukkan juga, saya kurang ngerti kalau kata kafir. Tapi yang jelas kata amin. Kata amin di dalam kitab Anda dipakai. Bahkan setiap berdoa Anda pakai. Itu
milik punya orang Islam, milik Al-Quran, ya kan. Jadi kalau mau ego-egoan ya begitu, tapi itu kan kembali ke diri Anda sendiri gitu loh. Anda sendiri yang membuat pernyataan seperti itu, ya kami juga akan membuat pernyataan seperti itu gitu loh. Biar Anda tuh sadar diri gitu loh. Aprianto ya sadar diri gitu loh. Nama Allah di kitab Anda itu berasal dari bahasa Arab. Sedangkan bahasa Anda sendiri itu bahasa Ibrani. Kitab suci Anda itu kitab aslinya bahasa Ibrani dan Yunani. Kenapa Anda pakai bahasa Arab di kitab terjemahan Anda gitu loh? Di kitab terjemahan di Indonesia ini kenapa pakai kitab Anda bahasa Arab? Apapun alasannya itu dalam bahasa Arab. Bahkan dalam Al-Quran itu sudah termuat kata Allah itu gitu loh. Itu dalam bahasa Arab, di negeri Arab sana. Itu kan bukan bahasa asli kitab Anda gitu loh. Kenapa Anda pakai? Secara apa namanya? Ya, secara gontok-gontokan Anda lihat sendiri gitu loh. Kalau secara ego-egoan itu punya Arab punya gitu loh. Nah, sekarang di Al-Quran juga kata Ruhul Kudus. Ruhul Kudus itu orang yang roh yang suci, yang disucikan, itu dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran punya. Kenapa Anda pakai dalam kitab Anda gitu loh. Itu padahal penting banget di dalam kitab itu kan. Kitab kan suatu sumber kehidupan manusia, sumber acuan kehidupan manusia, sangat penting. Bukan hanya benda itu, bukan hanya perlengkapan benda-benda materi. Itu pedoman hidup umat. Nah, kenapa sampai meminjam kata-kata milik Al-Quran itu punya gitu loh. Nah, itu coba Anda renungkan di situ, ya kan? Renungkan bagaimanapun ini bakal bisa terjadi. Oke, ini kembali lagi ke argumen Anda dulu ya, ke argumen Anda. Oke. Ya guys, kesimpulannya, kalau misalnya dipakai aja semuanya. Kalau tidak mau dipakai, ya semuanya jangan dipakai. Karena entah itu alat maupun makanan, itu kan tetap hasil produksi orang kafir. Seperti itu guys. Nah, dari video ini yang saya mau sampaikan kepada teman-teman semua, sudahlah perihal kafir-kafir seperti itu guys. Atau ya itulah. Karena kita di Indonesia ini seperti yang video yang kemarin guys, punya satu simbol atau apa itu namanya, Bhinneka Tunggal Ika, biar berbeda-beda tetapi tetap satu. Maksudnya adalah, ayolah guys, kita sampingkanlah permasalahan seperti itu. Kita hidup di negara Indonesia, bangsa Indonesia yang sangat erat sekali persaudaraannya. Jadi ketika sampingkanlah permasalahan seperti itu. Kita hidup di negara Indonesia, bangsa Indonesia yang sangat erat sekali persaudaraannya. Jadi ketika kita hidup, marilah kita saling tolong-menolong guys. Karena kita manusia identik dengan atau sering dikatakan sebagai makhluk sosial, makhluk yang selalu membutuhkan orang lain guys. Ya, seperti itu. Jadi, meskipun kita hidup berdampingan dengan saudara kita yang seumat, belum tentu guys, belum tentu semua yang kita butuhkan dapat dipenuhi oleh tetangga atau saudara kita yang seagama sama kita. Oke, di sini Madia akan menjawab dulu argumen dari Aprianto ini ya. Sebenarnya kan tidak ada masalah, bro. Tidak ada masalah kan? Anda yang membuat video ini, Anda yang melontarkan argumen, Anda yang menjawab sendiri. Islam hanya memperlihatkan sini, menjawab sesuai dengan jalurnya gitu loh. Kan tidak ada masalah. Yang dilarang itu makanannya. Makanannya itu kenapa dilarang, bro? Karena dalam kitab-kitab suci sejak zaman Nabi Abraham sampai Nabi Muhammad itu namanya babi itu dilarang gitu loh. Dan hewan-hewan ada lagi yang dilarang selain babi itu, seperti darah dan lain-lain, itu sudah dilarang sejak zaman dulu gitu loh. Makanya makanan orang kafir itu tidak dibolehkan dalam Islam, ya kan? Termasuk itu makan makanan yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah, itu sudah lebih parah lagi. Makanya Islam itu melarang makanannya, bukan produk-produk yang untuk harta benda itu dibolehkan. Tidak ada kaitan. Anda aja yang terlalu lebay, bro, memancing masalah yang tidak sesuai, yang sebenarnya tidak ada masalah.
Kan Anda sendiri yang membuat video begini. Seharusnya kan Anda harus tahu diri dong. Bukan berarti juga Anda berargumen pencitraan, nggak bisa juga. Karena Islam sudah jelas. Kalau benda itu boleh gitu loh. Nah, sekarang Anda mau gontok-gontokan, mau lebay, mau ego-egoan. Kenapa memakai produk orang kafir? Nah, sekarang Anda lihat sendiri. Kitab Anda sendiri aja memakai milik Al-Quran banyak. Kata-katanya beriman itu punya Al-Quran. Amin punya Al-Quran. Ruhul Kudus punya Al-Quran. Dan masih banyak kata-kata saduran yang di dalam Al-Quran itu diambil, dipindah ke milik Anda. Contoh Al-Masih itu kan Nabi Isa Al-Masih, tapi di dalam dalam kitab Anda itu Yesus Al-Masih. Al-Masih itu dari mana? Al-Masih itu dalam bahasa Arab, bro. Bahasa Arab itu artinya orang yang berpetualang dan orang yang bisa mengusap menyembuhkan orang-orang yang sakit. Nah, itu punya milik Al-Quran punya. Al-Masih itu tidak ada bahasa lain. Kalau bahasa Ibrani bukan Al-Masih, bahasa Yunani bukan Al-Masih. Nah, Anda pinjam milik Al-Quran. Ya kan? Itu kalau ego-egoan gitu loh. Kalau Anda ego-egoan tentang produk orang kafir itu gitu loh. Itu kalau ego-egoan. Jadi intinya bagaimana? Ya intinya seharusnya Islam sudah mengatur itu semua. Tidak ada masalah. Kan cuma makanan yang dilarang babi, segala macam itu kan tidak boleh memang. Padahal di dalam kitab Anda pun dilarang. Nah itu. Dilarang, kitab Anda pun melarang itu. Di dalam kitab-kitab Taurat, Injil, itu sudah dilarang. Orang-orang dulu tidak mau makan babi. Tapi kita tidak tahu setelah perjanjian baru. Nah, itu yang bermasalah muncul kemarin pembolehan itu gitu loh. Itu hak Anda, hak agama Anda, tapi Islam itu sudah mengetahui bahwa Yahudi dan Nasrani pada masa nabi-nabinya masih hidup itu ajarannya tauhid. Bukan ajaran Trinitas, tauhid. Makanya orang-orang Yahudi pada masa ada muncul ajaran Trinitas, apa mereka mau pindah ke ajaran agama Anda? Saya yakin, cek aja di Yahudi di Israel sana, tidak ada, sebagian besar mereka tidak memeluk agama Anda gitu loh. Agama tidak akan memeluk. Mungkin ada yang masuk Kristen di Yahudi sana, tapi sangat kecil nilainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kan sangat kecil nilainya. Anda harus sadar bahwa kitab perjanjian baru Anda itu orang Yahudi nggak pakai gitu loh. Bayangkan dari agama Anda, sumber agama Anda di sana, tapi orang sana nggak mau percaya dengan kitab perjanjian baru Anda gitu loh. Coba Anda lihat, Anda pikir sendiri gitu loh. Udahlah, yang penting saya nilai tidak usahlah terlalu lebay. Masalah-masalah yang makanan apa, makanan ini, itu terlalu lebay namanya. Anda mau membuat ego-egoan, tapi kami akan jawab dengan lebih keras sekali gitu loh. Oke? Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.